Halo, selamat datang di Weekly Edi dengan Bang El di sini. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Pada kesempatan kali ini, Bang El akan membahas salah satu anime yang sedang hype di Indonesia, yaitu Tokyo Revengers. Dan yang akan Bang El bahas kali ini adalah kekuatan time travels milik Takemichi. Karena konsep kekuatan yang dibawa oleh Takemichi ini begitu unik dan sepertinya jarang sekali ditemui di beberapa film atau animasi sejenisnya. Sepertinya sih gitu ya. Oke, yuk putar dulu intronya. Kekuatan time travels pada umumnya adalah berpindah atau melompati waktu, bisa dari masa ke depan ke masa lalu atau masa lalu ke masa depan. Nah, biasanya ada rule atau aturan yang harus dipatuhi pengguna kekuatan time travels, seperti tidak boleh bertemu dengan dirinya yang asli atau mungkin yang lainnya. Karena jika rule atau aturan tersebut dilanggar, akan ada kerusakan yang terjadi di masa mendatang, seperti menghilangnya sosok pengguna kekuatan ataupun lainnya. Oke, sekarang kita ngomongin rule atau aturan kekuatan time travels milik Takemichi ini. Di chapter 7 dan chapter 2, Naoto yang merupakan adik dari Hinata menjelaskan kalau pemicu dari kekuatan Takemichi adalah dengan berjabat tangan dengan Naoto. Jadi ketika Takemichi berjabat tangan dengan sosok Naoto di masa depan, dia akan langsung terlempar ke masa lalu. Oke, anggap aja ini adalah rule yang pertama ya. Mari berlanjut ke rule yang kedua. Jika sosok Takemichi di masa lalu berjabat tangan dengan sosok Naoto di masa lalu juga, Takemichi akan terlempar ke masa depan lagi. Dua rule yang saya sebutkan ini tadi itu tidak memperdulikan situasi ataupun kondisi. Karena di salah satu chapter, Takemichi sempat secara tidak sengaja berjabat tangan dengan Naoto dan membuat dia terlempar ke masa depan lagi. Oke, kita berlanjut ke rule yang ketiga. Sejauh ini, kekuatan time travels milik Takemichi mampu memindahkan dia di tahun yang berbeda namun di tanggal yang sama. Maksud Bang El gini, jadi misalnya Takemichi masa depan ada di tanggal 7 Juli 2017. Kemudian dia berjabat tangan dengan Naoto, maka dia akan terlempar di tanggal 4 Juli 2005. Dan ketika Takemichi masa lalu ada di tanggal 2 Juli 2005 dan berjabat tangan dengan Naoto, maka Takemichi akan terlempar kembali di tanggal 27 Juli 2017. Yang itu artinya dia hanya terlempar di tahun yang berbeda, tapi tanggal dan bulannya tetap sama. Oh ya, untuk penjelasan konsep ini mungkin bisa kalian lihat nanti di episode 2 Tokyo Revengers. Kalian nontonnya di Muse Indonesia aja ya, di sana itu udah legal kok. Saya di sini nggak promosi, cuman ikut mendukung aja penayangan anime secara legal di Indonesia. Apalagi ini gratis loh. Kalian nggak perlu lagi tuh ngeluarin uang buat beli paket langganan ataupun lainnya. Nah, kita berlanjut ke rule yang selanjutnya yang sangat menarik nih, dan sangat berbeda dengan konsep time travels yang ada selama ini. Jadi meskipun Takemichi ini mampu kembali ke masa lalu ataupun ke masa depan, sebenarnya yang berpindah dari Takemichi hanya ingatan dan kepribadiannya saja. Nggak percaya? Pada chapter 10, Hinata sempat mengatakan kalau terkadang sikap Takemichi ini berubah. Dia kadang bisa menjadi orang yang pengertian dan ceria, yang mana ini merupakan kepribadian dari Takemichi di masa depan. Tapi, kadang juga bisa menjadi orang yang kasar dan tidak pengertian, yang mana ini merupakan kepribadian Takemichi dari masa lalu. Ada bukti lain lagi yang mengindikasikan kalau hanya kepribadian Takemichi saja yang berpindah, yaitu di chapter 76, di mana terlihat Takemichi yang marah-marah tidak jelas, bahkan sampai menyuruh bawahannya untuk menghabisi seseorang. Nah, disinilah keunikan penggunaan konsep kekuatan time travel dari Tokyo Revengers, di mana biasanya seseorang yang memiliki kemampuan time travels akan berpindah secara utuh ke masa depan atau ke masa lalu, yang itu artinya keberadaan orang tersebut benar-benar akan menghilang di masa tersebut, dan akan berpindah ke masa yang dia inginkan. Dan ketika orang tersebut berpindah entah ke masa depan atau ke masa lalu, biasanya orang tersebut akan dilarang untuk bertemu dengan dirinya di masa itu, karena akan mengacaukan tatanan waktu. Salah satu kekuatan time travel yang akan saya ambil sebagai contoh adalah mesin waktu buatan Bulma di Dragon Ball. Kalian ingat Arc Cell kan? Dimana di masa depan, bumi hancur karena para manusia android ini memporak-porandakan isi bumi. Dan waktu itu, Bulma mengirim Trunks di masa depan untuk kembali ke masa lalu dan merubah kejadian yang tidak diinginkan pada masa lalu. Sehingga masa depan juga akan ikut berubah. Nah, pada waktu itu, keberadaan dari Trunks juga bisa dibilang ikut menghilang dari masa depan, karena dia menjelajahi waktu secara utuh. Maksud Bang El itu semua tubuh, ingatan, dan lain-lain itu ikut ke masa lalu. Berbeda sekali dengan Takemichi, di mana hanya ingatan dan kepribadiannya saja yang berpindah.
Dimana jika dirinya di masa depan berpindah ke masa lalu, Takemichi masa lalu akan berkepribadian lebih dewasa dan kalem. Tapi kalau Takemichi berpindah ke masa depan lagi, maka Takemichi di masa lalu akan kembali memiliki kepribadian yang dingin dan kasar. Ya, simpelnya seperti itulah. Mari kita berlanjut ke rule yang selanjutnya yang juga tidak kalah menarik. Pada rule pertama dan kedua, Bang El sudah menjelaskan betapa simpelnya cara penggunaan kekuatan dari time travel milik Takemichi. Tapi, ternyata ada dampak dari kekuatan tersebut yang bisa dibilang memiliki efek yang sangat besar. Jadi, ketika Takemichi masa lalu kembali ke masa depan, secara otomatis seluruh masa depan akan berubah dengan sangat instan, bro. Berbeda sekali jika Takemichi masa depan kembali ke masa lalu. Di masa lalu itu kejadiannya akan berjalan sebagaimana mestinya. Maksud Bang El itu nggak ada dampak yang begitu signifikan. Berbeda sekali jika Takemichi dari masa lalu kembali ke masa depan. Contohnya, dia sempat diperlihatkan menjadi ketua Yakuza. Kemudian juga diperlihatkan salah satu rekannya yaitu Akun yang beberapa kali mengalami perubahan. Seperti sempat menjadi tukang cukur dan juga sempat diperlihatkan memiliki toko, ya begituan lah. Bahkan sampai bekas tusukan pisau di tangannya juga masih membekas. Ya, begitulah intinya. Bisa dibilang dampak dari perbuatan Takemichi di masa lalu benar-benar bisa merubah masa depan dengan sangat instan. Apalagi dia bisa bolak-balik dari masa depan ke masa lalu, dan begitu pun sebaliknya. Hanya saja, seperti yang saya katakan pada rule nomor 1 dan nomor 2, bahwa dia hanya bisa kembali pada tanggal dan bulan yang sama. Sepertinya hanya 5 rule saja yang bisa saya berikan ya, meskipun sebenarnya saya merasa ada 1 rule lagi. Hanya saja ini masih sebatas teori saya pribadi, apa kalian tertarik untuk mendengarnya? Jika iya, tolong sampaikan saja di kolom komentar ya. Oh ya, ada sedikit tambahan, kalian mungkin akan dipusingkan dengan beberapa hal yang tiba-tiba berubah di Tokyo Revengers. Tapi memang inilah daya tarik dari anime Tokyo Revengers, di mana kalian akan merasakan bingungnya bolak-balik ke masa lalu ataupun ke masa depan, tapi masih melihat beberapa hal yang sama di depan mata kalian sendiri. Salah satunya ya kematian Akun dan Hinata. Tapi saran saya, kalian tidak perlu mengingat detail setiap tanggal yang ada. Cukup ingat saja kejadian-kejadian yang akan dialami oleh si Takemichi ini. Oke, terima kasih sudah mau mendengarkan sampai saat ini. Anime Tokyo Revengers ini memang membawa konsep time travels yang cukup menarik. Dan sekali lagi, bagi kalian yang nanya, linknya mana bang? Linknya mana bang? Kalian bisa menontonnya sendiri di channel Muse Indonesia. Jadi nggak perlu repot-repot nyari link download ataupun lainnya. Karena nonton di situ itu udah gratis dan tidak dipungut biaya apapun. Dan legal, oke? Terima kasih.